Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofrianti Mulia Putri, NIM 859169297. Saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 5 SD, tema 8 pembelajaran 2. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran agar lebih barokahnya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu pimpin doa? Oh, saya. Oke, ayo Faro. Berdoa dimulai. Tangan Di atas kepala ditundukkan, tidak berbicara sendiri. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Ana dan Faro yang sudah memimpin doa. Oke, beri tepuk tangan untuk Faro. Oke, anak-anak sekalian. Jadi, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada di tema 8, ada IPA, Bahasa Indonesia, dan PPK. Sekalian agar lebih bersemangat, kita coba nyanyi lagu pelajar Pancasila yang telah kita pelajari kemarin. Ayo, 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, kemarin kita telah mempelajari terkait dengan apa saja kegunaan air, kemudian bagaimana manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih manfaat air untuk kehidupan sehari-hari? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo Abi. Kebutuhan sehari-hari, Nah, untuk kebutuhan sehari-hari itu apa saja manfaatnya? mandi, Untuk mandi, Faro untuk minum, apalagi Pak? Mencuci pakaian, Ayani untuk mencuci piring. Kasih bahasa soal apa mengetahui terlebih dahulu terkait dengan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ayo angkat tangan yang bisa bantu Ibu. Baca kasih besar. Ayo Iva. Oke. Ayo Iva bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan siklus air dan menganalisis dampaknya pada peristiwa di bumi dengan benar. siap belajar hari ini? Siap. 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Sekarang Ibu minta anak-anak buka buku paketnya di pembelajaran 2. Coba buka ya, terkait dengan siklus air. Depan sudah tampil gambar. Itu gambar apa? Gambar pohon yang telah mati layu, betul. Oh, yang telah layu, David dan Safi yang betul. Oke. Yang sebelahnya apa? Oke. Yang sebelah ini kan pohon yang layu.
yang menyebabkan tanaman itu ataupun pohon itu layu dan yang menyebabkan tanahnya itu tandus itu karena tidak ada air, karena kering, karena kekurangan air yang bisa menyuburkan ataupun membuat tanaman itu menjadi hidup karena kekurangan air ya. Oke. Sekarang ibu punya games untuk kalian. Ini namanya games puzzle. Siapa yang tahu apa itu games puzzle? Naila, apa itu games puzzle? Memang memasangkan apa itu Iva games puzzle? Nah, kasih besar suaranya. Apa itu? Anak-anak sekalian, ini adalah gambar gagang ataupun gambar terkait dengan siklus air. Nah, betul seperti yang Lara bilang. Nah, gambar puzzle ini ataupun pecahan-pecahan gambar puzzle ini, ibu mau kalian buat ataupun susun menjadi satu gambar sesuai dengan gambar yang tampilan di depan ya. Nah, oke. Apakah ada pertanyaan? Oke. Apakah sudah selesai? Kelompok mana sudah selesai? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Saya. Kelompok 3 sudah. Oke, tepuk tangan untuk Farah dan Safi. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Ayo maju naik aja. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, ini kelompok 1 sudah benar, kelompok 2 sudah benar, dan kelompok 3 sudah benar juga sesuai dengan gambar yang dibutuhkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi siklus air itu anak-anak, dia akan terus berlanjut. Air ini tidak akan berhabis, dia akan terus berlanjut. Oke, coba buka halaman selanjutnya itu ada kisah semut dan beruang. Ada kisah semut dan beruang ya. Jadi ibu ingin bertanya ini kepada anak-anak. Apakah fungsi air bagi beruang dan semut untuk apa? Untuk minum, benar katanya Dada. Tanpa ada air, beruang dan semut ini kan akan merasa kehausan. Ya, begitupun juga dengan kita sebagai manusia. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa mandi, kita tidak bisa minum. Jadi air ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Jadi ini ada kisah semut dan beruang. Coba anak-anak baca dan urutkan peristiwa dalam bacaan. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah,
dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci. Dari teks bacaan yang telah Safi bacakan, siapa yang bisa menyimpulkan ataupun yang bisa mengambil intisari dari bacaan? Apa kesimpulan dari bacaan tadi terkait dengan apa? Semut dan beruang yang mencari air untuk kebutuhan hidupnya. Jadi semut dan beruang ini juga memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi rutan peristiwanya tadi itu yang pertama semut dan beruang ini berjalan di hutan. Mereka mencari air dan beruang juga terpeleset di hutan. Nah, saking giginya mereka mencari air untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk minumnya, untuk memasaknya, hingga dia terpeleset di hutan. Tapi dia telah diselamatkan oleh kawan-kawanan hewan yang lain. Jadi poin penting dari bacaan tersebut adalah apa saja? Kita harus belajar menghemat air. Air tidak boleh membuang air ya. Karena air itu sangat dibutuhkan, betul ya Pak. Tampilan video terkait dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi ini ada rumah adat. Siapa aja sih keragaman yang ada di Indonesia selain dari keragaman budaya? Yang pertama keragaman ras, betul. Suku, budaya, bangsa, keragaman bangsa, bahasa, budaya, bangsa tetap satu bangsa Indonesia. bahasa, Keragaman bahasa, keragaman budaya, suku, warna kulit juga beragam. Kemudian rambut juga beragam. Rambut orang di timur keriting, betul. Kalau rambut orang di bagian barat, kalau bagian timur bergelombang, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi keragaman itu ada banyak. Nah, terkait dengan keragaman budaya, nah ini ada keragaman budaya terkait dengan rumah adat. Coba bacakan tadi itu rumah adat apa itu? Rumah adat Gentang, terletak di Kalimantan Barat, terletak di Kalimantan Barat. Oke. Di Bima ataupun di suku Bojong kita ini ada juga keragaman berupa apa saja? Berupa baju adat, apalagi berupa tari, tarian. Siapa yang bisa sebutkan rumah adat juga? Lagu adat juga, betul. Siapa yang bisa sebutkan apa saja tarian-tarian yang ada di dalam Bojo ataupun di suku Bojo? Siapa yang bisa ketahui? Tari Haji Jati, tari Boli Monca, tari Lelopi, betul. Tari apa lagi? Siapa masih ingat? Oke anak-anak sekalian, jadi dari 3 muatan pembelajaran terpadu IPA, Bahasa Indonesia dan PPKN tadi, yang pertama IPA. Oke, terkait dengan siklus air tadi, yang pertama yang dapat kita simpulkan, yang pertama itu proses terjadinya tahapannya itu ada penguapan atau yang biasa disebut dengan evaporasi. Yang kedua pengendapan atau presipitasi. Dan yang ketiga penimbunan yang disebut dengan kondensasi. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia kita bisa mengurutkan peristiwa terkait dengan semut dan beruang. Semut dan beruang juga membutuhkan air dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan PPKN, yaitu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tadi contohnya yang ada di Bima, ada keragaman budaya seperti dengan tarian adat, ada baju adatnya juga, ada rumah adat. Tadi tarian adat tadi apa saja? Ada tari Lelopi, tari Bongi Monca. Coba kasih bahasa suaranya. Tari Bongi Monca, Besapi Monca, tari Haji Jati. Oke. Dari pembelajaran tersebut, kita sebagai seorang pelajar harus bisa menghargai semua perbedaan yang ada di Indonesia ini ya. Itu adalah simbol dari apa? Bineka. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini,
Berdoa